A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu taala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Ya, katanya dino jamaah yang dirahmati Allah, mantang dalam penjelasan bab yang pertama, yaitu bab peranan qadi. Bab tentang peran seorang hakim. Bagaimanakah menjadi hakim yang disahkan, yang disetujui dalam Islam. Bermula syarat mata benda. Ya. Syarat mata benda. Jadi katanya ulang maksud bahala mamputnya. Bahala mamput kan bermula segala rukun berniaga. Rukun berniaga 3. Yang menjual, yang beli, dan benda yang dijual. Karena ya. Kemudian dan pada hakikatnya ada 6 perkara. Sesuatu yang dijual, yang membeli, benda yang dijual, harga yang dijual, ijab dan qabul. Itu adalah syarat jual beli. Tapi hari ini banyak orang yang tak melakukan rukun jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Maka banyaklah terjadi riba. Kenapa riba itu bisa muncul di dunia ini? Karena mereka tidak melihat lagi aturan-aturan Islam. Jadi ulang tengok tu, ini ikan lah Syekh Wala. Ni kita nyebut Pak Syekh Wala. Walaupun jasad beliau tak ada lagi, ruh beliau dalam bukunya contohnya. Maka buku yang ditinggalkan oleh pengarang, walau pengarang itu sudah meninggal dunia, nah ruhnya masih hidup. Makanya seolah-olah kita nyebut Pak Abu Syekh Wala. Cuman dan Tuhan hanyalah sebatas menyampaikan lisan saja. Jadi ikan lah Abu Syekh Wala bahawa syarat jual belinya hakikatnya 6 rukun. 6 rukunnya yang pertama adalah yang menjual. Yang menjual berarti itu yang menjual dan tuan. Berarti loan yang menjual barang. Yang kedua harus nak pembeli. Hana mungkin orang menjual hana pembeli. Mantengku mata hantu iban mungkin contoh nak orang tanya jual beli mon hantu. Hantu kan membeli sih. Kita yang menjual. Mungkin contoh kan. Maka jual beli itu akan sah dalam Islam apabila terlaksana 6 rukun. Rukun pertama yang menjual, rukun kedua yang membeli, rukun ketiga yang dijual. Apa yang dijual? Kitab, rumah, perak, pohon, pupuk, macam-macam lah. Hai barang yang dijual, macam bahasa dia. Yang keempat, harga yang dijual, padu harga. Yang kelima adalah ijab, yang keenam adalah kabul. Nyo yang hanali tempatnya. Ijab kabul yang gimana? Ijab kabul bukan bak nikah dah. Ijab kabul bak jual beli juga ada. Kalau umpamanya barang gedon, penggedon kan lagi. Begitu kan? Itu sudah jarang terjadi di tempat kita. Maka wajarlah ketika ada perkara di antara dua pembeli dan penjual sehingga naik ke hukum, si pembeli bisa saja bilang, "Pak, mohon maaf Pak, dulu barang yang saya jual, saya nggak jual, saya pinjam." Yang habis. Jadi kadang orang tanya tengku, apa hikmah nak ijab kabul? Kan ribet tak nak? Lepas dah permen ijab kabul lah, semangat permen aja alma doko ijab kabul lah, kamu ti contoh lagi nya. Ni kan lagi. Ya, apakah benar ijab kabulnya? Itu menghilangkan perkara yang nanti diputar balikkan fakta. Betul contoh. Orang yang jual beli hanya ijab kabul. Orang yang jual beli ijab kabul. Punya orang yang jual beli hana ijab kabul, betul contoh. Ibu blow lah motor. Hana pakai ijab kabul, jok peng cok tu motor. Kemudian lah perkara. Berselisihlah antara dua rohnya. Maka itu dipegah oleh pembeli, oleh penjual. Mohon maaf hakim, saya waktu itu saya enggak menjual, saya meminjam. Ya kan? Hana pakai ijab kabul lah. Tapi punya orang pakai ijab kabul, hakim akan bertanya, bagaimana ijab kabul kalian dulu? Kalau misalnya si penjual betul-betul mengeluarkan lafaz menjual, kalau umpamanya kan lagi? Kalau umpamanya barang gedon, penggedon. Kan lagi? Maka selesai hukum. Anapik hakim dia berarti kami. Nah, rohnya analilanya. Maka banyak terjadi perkara. Yang kebahasan adanya rohnya. Yang kena kita bahas ini adalah tentang mata benda perniagaan itu. Mata benda perniagaan kiban punya tak baca ini, tidak surah. Syarat mata benda perniagaan dan harganya itu 5 syarat. Yang pertama, hendak ada ia suci dan
atau tiada suci, tetapi dapat menyucikan dia dengan dibasuh seperti kain yang kena najis umpamanya. Mata benda berarti barang yang dijual. Barang yang dijualnya apa? Mutu barang yang dijualnya adalah benda lah, benda pun terserah lah. Nah, syarat benda itu sah untuk dijual dan dibeli harus dalam keadaan suci. Maka Abu Syekh Mudawwali Al-Khalidi dalam kitab Al-Fatawa menjelaskan tidak sah jual beli darah, tidak sah jual beli najis. Manteku na urun danyo lagi nyaw do ko ilon na blang kadang-kadang tu pupuk kan campur dengan najis. Nya kiban ya. Kalian ni campur najis kiranya kan yang urun model-model publo dan menjual ya, publo dan pupuk yang najis kan. Organik. Kadang ah. Organik kan. Langsung ujung betul dah. Lagi maaf betul contoh. Dia nak ayat kameng, tunjuk lah badun betul per kilo, dan tunjuk peng dia berapa lebih, betul contoh lagi kan. Kan? Nya dengku, nya kiban mana dengku? Sedangkan dalam fikih fatwa Abu Yang Mudawwali dalam fikih juga beliau ni dalam kitab ini mengatakan tidak sah jual beli najis. Dino katanya akan fokus pada mata benda ni. Mata benda yang mana yang boleh dijual atau benda seperti apa yang boleh dijual, benda seperti apa yang tak boleh dijual. Kalau misalnya pupuk organik, pupuk kandang pupuk kandang yang bernajis, maka kitanya tajuk pengan kon tablo, tapi kitanya tablo jasa urangnya. Betul contoh bangnya laki mah bangnya don juk pupuk balon pupuk najis. Nyo don juk peng 20 lebih kon don pupuk don, tapi lum bayi jasa don yang kali kumpul pupuknya, betul contoh lagi. Itu sah hukum jual beli. Tengku, bagaimana dengan darah? Sekarang terjadi di rumah sakit jual beli darah. Siapa yang ada darah kami beli, contoh lagi. Bagaimana jual beli darah atau donor darah? Donor darah yang dikatakan oleh Abu Yang Mudawwali dalam kitab Fatwa itu tak boleh menjual dan tak boleh membeli darah. Lalu bagaimana juga? Ya, hanya semata sedekah. Sedekah. Terima kasih nyo dong kalau juk darah badun, nyo sedekah dan tuan. Ingat, nyo pengnya kalau belum darah ron, tapi lunjuk semata untuk sedekah saja. Yang putih. Lagi kan? Man dengku munyo lagi jasa pun gimana? Ada jasa urang. Urang munyo juk darah wadanya, bet tak pakai akad jasa, munyo kupu-kupu no, nah jasa dikumpulkan. Munyo darah hoi tamung jasa man, ibu pun minta darah dia lah. Mungkin. Jadi juk ba akad sedekah. Jadi Abu Syekh Kuala mengatakan bahawa mata benda yang dijual belikan itu syarat pertama tidak boleh dalam keadaan bernajis. Cuman beliau mengatakan boleh sah kita menjual barang yang tidak suci asalkan disucikan dulu. Contoh kiban lagi kopi luwak dipajuh oleh tiluaknya. Ya, kan debit kopi kan statusnya bernajis. Maka itu sah jual belinya. Di mana posisi sah jual beli padahal dia bernajis? Karena hakikat barangnya masih ada, berarti tak boleh leh. Tapi punya pupuk organik kan hanya tak boleh. Hai, tak bongkar iluan najis, dalam pi najis. Tapi punya kopi hana. Itu sah kata Syekh Wana. Maka sebab itulah tiadalah sah seseorang menjual najis yang aini seperti anjing dan tuak. Tuak hanya berarti hanya ikan abu. Katanya apa dah kena abunya? Abu Syekh, Abu Kuala tu bang. Dia mangkat saya kan. Ikalah Abu Kuala je lah. Yang tengok menyalurkan Abu Kuala ni berarti Abu Syekh Kuala. Ikalah Abu Kuala tidak usah menjual anjing dan tuak. Tuak je. Dan yang lain daripada keduanya daripada segala najis yang aini. Ada sabdanya, apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah bersabda haramallahu bai'al khamri wal maitati wal khinziri. Artinya telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala menjual tuak dan bangkai dan babi. Ya, dan masuk pada bangkai yang tersebut dalam hadis itu kulit bangkai yang hendak disamak. Berarti kulit bangkai yang sama saja. Man dengkung punya kulit lagi galah betul kami kalau tak kurban. Itu enggak termasuk bangkai. Hai kami kalau tak kurban kan bangkai je. Kalau ada kurban ada bangkai. Yang kecil bangkainya apabila anak tak kurban mati iro. Rumah saya tak ada modal mati kero ipok dah kau. Mati kan karena kurban, tapi mati memang tengah jalan mati. Tak cok kulitnya untuk tak tamak tak berbelawa. Betul contoh lagi kan. Sah enggak tu? Enggak sah.
Ya, kalau Abu Kuala lagi. Abu Kuala. Abu Syekh Kuala lagi. Ya, kamu demi dah demi mak bro nya. Demi langsung dari ulama dia. Ya. Itu tak sah jual belinya. Maka ji nyo na urang tanyo. Bakdon kiban tengku hukum itu contoh dan tuan walah kedai lah selatan. Bila no kana ada tak lemau ka mupuk lemau. Karak mati lenti tu. Karak mati ni tapi tu. Kan orang yang pola mau pi. Tahan tengah jauh ni. Kayaknya kan kebetulan tak medikin lah untuk wan. Kalau yang pok malu mau, yang kati juga boleh berjaya sia-sia. Kati juga betul contoh lagi. Kiban hukum tabajuh lumu yang bukan mudah lagi. Hukum tabajuh lumunya dua boh ni. Haram dan boleh. Haram apabila dia mati karena bekas kecelakaan. Tapi munyo boleh apabila dia mati karena sikit kurban. Hanya harus betul-betul dia. Harus betul-betul kita cok keyakinan. Kadang lagi orang tadi kan mati. Yang kalau orang tadi kan mati. Kebetulan mati karena mupok ni. Tak pajuh lemunya. Itu sudah seperti makan bangkai. Cuman satu bangkai yang boleh dimakan walau dia mati tak dikurban, walau dia mati pun dikurban. Yaitu bangkai ikan. Ada lagi. Nah, bangkai ikan boleh kita makan walau dia sudah mati. Putapoh ni pui mati tengah jalan mengikut laut dah. Itu boleh kita makan. Maka ikan Abu Kuala tidak bolehlah menjual beli bangkai itu. Ya, sudah. Nah, maka tiada sah menjual dia jikalau dapat menyucikan dia dengan disamak sekalipun. Hana sah je. Putar tamak 50 go ni. Hana sah jual beli. Tapi orangnya kan orang mana nak hukum-hukumnya sembahyang ana betul pokok dipeng. Lagi ni. Ya, itu atas kau nak lain minggu cara ni lagi yo. Lumau kau tapi kau kurban Islam. Yang gimana hukum dah jual beli. Harum cit, harum kon bak bangkai, harum kan naik cok dah. Ya, lagi kan. Tetapi tiada luput menyucikan dia dengan dibasuh, maka tiada sah menjual dia. Dan syarat yang kedua, hendaklah ada ia memberi manfaat pada hukum syarak. Berarti ikalah Abu Kuala benar bahawa syarat benda yang kita jual, kita beli, yang kita pembeli asal fungsi hukumnya kan penjual ada. Dia tanya mak penjual bangnya, dalam pembeli barangnya suci bukan? Oh suci bang. Oh ini yang dia belum. Kalau kan, ini berarti hukumnya perlu bagi kita yang belum dan perlu bagi orang yang belum. Berarti syarat yang pertama harus suci. Syarat yang kedua pernah manfaat dalam bendanya. Nak manfaat? Manfaat maksudnya lagi benda yang kita nyoblonnya ada kala manfaat untuk janyo, ada kala manfaat untuk keluarga, atau ada kala manfaat untuk yang lain, ada kala manfaat untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Menyo syarat yang keduanya nak maka sah jual belinya. Tengku kiban contoh barang yang hana manfaat. Nyo lagi nak orang tanya mbak tuan, kiban hukum jual beli pulsa. Jual beli pulsanya tidak termasuk barang aini. Barang aini apa? Barang nyata. Karena syarat jual beli harusnya nyata barang. Nyata barang. Nah, bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Karena manfaatnya tak kalau tak telefon kan. Telefon manfaatnya. Maka hukum jual beli pulsa itu sah boleh. Contohnya bagaimana? Jual beli yang tidak ada manfaatnya. Itu contoh yang kita kalau di tempatnya. Buat tablonya. Ya, tak tahu di voucher game lah. Voucher game mana? Saham riba ya. Sahamnya ni nah. Karenanya riba berkali-kali nah. Berlipat-lipatnya riba. Jadi keharaman saham kon bak barang. Tapi bak riba ni. Nah, karena kan saham kan menitronnya habisnya. Padahal kalau dah ya. Jadi Islamnya dasar jual beli Islam, pembeli dan penjual sama-sama rugi kalau rugi, pembeli dan penjual sama-sama untung kalau untung. Tidak terjadi sebelah pihak. Ini disebut dengan riba fadli. Riba fadlinya menguntungkan sebelah pihak. Hati-hati dah. Apalagi sahamnya kedua beli harta dengan harta kan. Yang sama lagi tanya berdoa pun dengan mulia haram puji. Nyan kak. Maka syarat jual beli itu yang kedua adalah barangnya harus ada manfaat. Jikalau ada seorang menjual air dan tanah pada tempat keduanya, sekalipun sah menjual keduanya. Seperti seseorang menjual air di tepi sungai dan menjual tanah di padang
karena ia memberi manfaat pada hukum syarak. Tiada menilik kepada mudahnya atau sukarnya, melainkan menilik kepada manfaatnya jual. Kiban hukum tak jual beli, contohnya jual beli kuala apa istilahnya i tamping. Jadi kena laut, kena i lah. Dia laut muara. Ya, muara nanti kan. Kiban hukum dengku lagi nyo. Na kasus urung pulau kuala kebetulan di tamping kuala na tanah ni dan kuala tadi tanahnya tadi sih. Nah, kiban hukum betul contoh dalam pulau kuala tu. Ya, itu sah-sah saja, ada manfaatnya, boleh hukumnya, boleh menjual dua-duanya. Antara ya kuala itu atau pada tanahnya. Ya, maka sebab itulah tiada sah seorang menjual hasarat yang tiada memberi manfaat, yaitu segala binatang yang kecil-kecil yang melata di atas bumi seperti ular dan kala dan tikus dan limpan dan yang lain daripada itu. Segala binatang yang tiada memberi manfaat pada hukum syarak. Jikalau tersebut ada manfaatnya pada segala orang yang khas, sekalipun tiada jua sah menjual dia. Ikalah Abu Kuala, ikalah Abu Syekh Kuala bahawa tak sah menjual kala dengki. Yang hana bermanfaat. Tidak sah menjual binatang-binatang yang tidak memberi manfaat seperti ular. Ular tidak sah menjual belinya. Kemudian pula menunggu lagi tikus. Tidak sah. Nah, cuma nak orang tanya, tengku, kibat hukum orang jual beli kucing. Kucing, gimana hukum jual beli kucing? Kucing anggoranya. Dan pun manfaat anggora kan kecuali hanya hiasan saja. Bagaimana hukum jual beli kucing? Dijawab oleh Abu Syekh Mudawali dalam kitab fatwa bahawa ikalah Abu Mudawali tidak sah menjual beli kucing. Tidak sah menjual beli kucing kalau itu hanya hiasan. Tapi sah jual beli kucing untuk tikus dalam rumah. Betul manfaatnya cok tikus kan. Ya, betul nak hama lah hama. Tapi kucing itu yang bisa menangkap hama, maka itu sah jual belinya. Tapi punya kucing anggora nak tahan. Ya, yang dia jamaah baca dalam kitab Al-Fatawa. Ya, lagi kan. Apalagi yang tak sah jual belinya, pokoknya binatang melata yang hana manfaat, binatang pu yang hana manfaat. Mendengku lagi ya, dengku. Betul terjadilah jual beli kucing anggora. Memang lencok kucingnya untuk duduk rumah. Ya, memang hawa tak kena belah kucing. Boleh saja pindah akad. Kibar pindah akad, tak belah baru nyambang nyo, lagi maaf. Nyo kucing anggora nyo lomdo kon karena lomdo kucing nyo tapi lomdo jasa ron yang kali jo umpun ke kucing nyo kali jo iya kucing nyo lagi kan berarti kita membeli jasa. Tapi yang jelas bahwa hal seperti itu khilafiah para ulama. Lagi uli pun manfaat ulat ya das dari kulit ulat ya punya lain lah. Yang lain yang pelihara dia. Ya. Yang kan tambah lagi apa masa Rasulullah kan nyo apa dia kulit kambing kan biasa untuk baca kan domba. Domba itu boleh saja ada manfaatnya. Tapi urangnya ular pula tikus kalajengking itu tidak sah. Tapi punya untuk berobat gimana? Karena yang ban-bannya pun yang kacau pun racun kalajengking kan. Untuk obat lah. Nyalah elok mungkin kalau memang ada manfaatnya hari ini baru ditemukan oleh ahli kedokteran yang racunnya bisa dipakai, mana masalah. Tapi kan katanya saya katakan oleh madarat lebih tinggi madarat atau manfaat. Punya lebih tinggi madarat, ya manfaatnya ubatnya hanya tak jual beli itu. Begitu caranya. Nyan kak. Ya, lebihnya naik lebih aneh dong, jual beli hantu. Tuyul. Ya? Tuyul lah. Nah, kalau Mbak Amazon Amazon.com jual beli tuyul. Dari Indonesia nggak sih? Pocong 2 roh. Cuma tak namun kan. Yang menjahit. Allah. Ya, kak. Binatang kecil lah nak tadi. Tidaknya tak jual beli. Berduduk tidak bang. Luar biasa. Adalah jam 12. Ya, kak. Bersalahan dengan segala binatang yang ada manfaatnya pada hukum syarak seperti lintah umpamanya akan menghisap darah, maka itu sah jual beli dia. Lintah dia bisa beli.
Betul tina pada luar be. Dah je bang, decok tertuh ni tu. Untuk apa bang? Untuk darah lu nak nyok kuto tu. Nyanyi dah. Boleh. Tiada sah seorang menjual segala binatang yang buas, yang tiada memberi manfaat. Dia akan pemburuan. Akan memberi manfaat akan perburuan. Monyo tablo ase, contoh. Tablo ase untuk semata perburuan itu sah hukum jual belinya apabila katanya tajuk akad tabidah akad jasa. Boleh untuk perburuan. Binatang buas lainnya seperti singa, harimau. Ya, tentu je yang kalau tak latih lah. Karena dalam kitab yang anahnya dijelaskan akhirnya kan ada dua buah je. Ada yang disebut dengan dua buah jenis akhirnya. Ada anjing yang boleh dijual belikan, ada anjing tak boleh jual belikan. Lu kata silahnya. Yang boleh dijual belikan dalam kitab yang anah jilid jilid punan, bahawa boleh jual beli itu apabila dipakai yang sudah terlatih untuk diburu, untuk alat perburuan. Ya, layan. Jadi bilang tu, maka ada anjing yang boleh kita jual belikan apabila anjing itu statusnya sudah dilatih untuk berburu dan bisa dipakai untuk berburu. Kibang berburu waktu jitu, betul dia ada udah nak minta rusak atau nak minta pulah contoh. Maka alat perburuan itu harus ada. Alat perburuan kan ada yang disebut dengan panah. Urangnya urang kan pakai tembaknya. Fatwa MPU tahun 2015 itu khilafiah. Boleh kita pakai tembak dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bunyi tak pakai tembak ni langsung mati. Berarti rusaknya ada tembaknya bagah mati sehingga menjadi bangkai. Tapi kalau bunyi alat perburuan narusa lagi tak boleh juga. Lah. Maka ikap nama tu daerah apa ikap aki likut. Maka aki likutnya ni dajak aja udah gede. Bagah-bagah dajak. Tapi maka yang bagian asalnya mesti contoh yang bagian aki rusak tajuk wajib. Maka rusak itu boleh dapat pulang. Nah, yang kena lupakan bahawa jual beli itu sah apabila anjing itu sudah dilatih untuk berburu. Inilah kata Abu Kuala tadi bahawa sesungguhnya sah menjual beli dia bahawa ada ilatnya perburuan atau akan kawal atau akan peperangan. Kawalnya gimana? Betul katanya rumah hotelnya memang sangat rawan dari hama, sangat rawan dari perampok, sangat rawan dari penjahat. Maka boleh kita beli anjing untuk menjaga kawal. Ya, begitu. Atau akan peperangan binatang buas. Singa, harimau, boleh kita beli singa harimau untuk alat peperangan. Atau barang perniagaan seperti harimau. Yang tiada dapat diajari ia akan perburuan sebab besarnya. Adapun harimau yang dapat diajari ia akan perburuan, maka itu sah jual belinya. Harimau yang tidak dilatih untuk berburu tidak sah dijual. Harimau yang sudah dilatih untuk berburu sah dijual. Ini kan di Abu Dhabi yang naik kan. Ibnu harimau yang duduk lama tu. Ada dia pemburuannya. Ibnu harimau tinggal kan. Sehingga harimau yang duduk lama tu. Itu di Abu Dhabi sudah ada seperti itu. Tapi walau lagi ya, secara hukum ketatanegaraan pun bahwa jual beli harimau pun walau secara hukum sah, itu tidak sah secara negara. Kenapa? Itu sudah termasuk binatang langka. Adanya jual beli yang pasti untuk menghabiskan populasi singa dan harimau. Ya, dan demikian lagi sah pula seseorang menjual segala binatang yang ada memberi manfaat seperti beruang akan perburuan. Beruang boleh kita beli asalkan sudah dilatih. Kemudian yakni yang dapat diajari ia akan perburuan, dan gajah akan peperangan. Gajah dia tak boleh untuk peperangan. Gajah boleh kita pakai di kerajaan katanya di Aceh. Ini udah bahas sejarah lucu. Ini dalam baca sejarah bahwa Iskandar Muda punya gajah dua. Gajah berwarna putih, satu lagi wajah berwarna agak-agak punadi abu-abu. Jadi gajah berwarna putihnya yang dijuk oleh kakek punya. Tabuh gajah Iskandar Muda yang tapi pakai legonyan menyojak kampung, betul jak survei kampung. Dalam kampungnya betul yang kurang hijau. Kurang peng hijau lah Iskandar Muda. Kurang ekonomi sampaikan lah Iskandar Muda.
Nah, wadah sana muda ajak kampungnya ngong gajah putihnya. Gajah putihnya hijau lai kakek kau pada umur 8 tahun. Yang mata ubur gajah. Lu kata tu kakek sana muda mungkin tanya untuk bak zuriat kerajaan. Tu kakek punya. Ya, pakon hijau punya andalah lon nan gajahnya Indra ni ya. Nan gajah nah. Ya. Dengar lihat. Jadi gajahnya pakai oleh sekarang muda. Kadang-kala para menteri pakai gajah, sekarang muda pakai kuda. Maunya sekarang muda pakai gajah, yang para menteri pakai kuda. Nah, maka yang seperti itu boleh kita pakai apabila ditujukan untuk alat peperangan. Nanti kaum peperangan katanya yang pakai gajah, mana? Raja Abraha. Ya. Yang dalam kitab Kashful Ghaibiyah, Raja Abrahanya akan kembali dong. Ya, akan kembali lagi menghancurkan Ka'bah. Baru kiamat buat teka itu bit dukhan ya, asap. Kata itu bit dukhan buat teka ada gidanyo, tinggal lewat cutuk manusia yang beriman di muka bumanya, maka akan bit dom yang pasukan Abrahanya. Inang kenya hanalai Ka'bah. Ya, dalam kitab Kashful Ghaibiyahnya lagi yang ke. Inang kenya hanalai Ka'bah, hancur Ka'bah, maka Ka'bah sudah menjadi batu. Maka kaum muslimin bak segala kiamat kubra yang turun, icok batai-batainya di bawah laut. Ini yang berjajar dari Mekah menuju ke Kaabah menuju ke laut, yang le orang beriman, icoknya menuju. Nah, orang yang jual icok lah terus di laut. Nah, ini yang nanti boleh kiamat barulah terjadi ya kiamat kubra. Ya, munculnya matahari dari sebelah yang berlawanan. Sebelah barat ya. Ya, timbullah itu. Ya, lagi ya. Itu akan muncul lagi mereka. Kemudian yang tak lagi sah jual belinya itu adalah kera. Kera sah jual beli bunyi untuk kawal. Dan kucing negeri, yang kanan pembahasan kucing ya. Kucing negeri akan menangkap tikus. Berarti sah jual beli kucing. Bunyi katanya dah tangkap tikus dalam rumah. Berarti bunyi hanat. Bunyi semata untuk perhiasan saja. Hanat sah jual beli kucing. Berarti karena ilmiah dan orangnya bahawa Abu Syekh Walaga jual beli kucing tak boleh. Apabila tidak ada manfaatnya. Itu manfaat berjual kucing, salah satunya menangkap tikus, kan? Dan, benar, oh kera, karena keranya akan kawal. Ini tulis oleh Abu Syekh Wala akan kawal berarti ya bisa jadi ya, mungkin dia lebak nah hama-hama pakai nak kera kan, dia tu kan hijau. Itu contoh yang dihukum. Pokoknya jamaah yang dirahmati Allah, jual beli binatangnya mandu je apabila syaratnya sudah dilatih dan untuk dikawal atau untuk alat peperangan atau untuk ya perburuan. Punya pakai kera untuk berburu je. Ada beberapa hewan yang boleh dipakai untuk berburu. Salah satu ni anjing. Anjing boleh. Tengku punya harimau ke bah? Harimau agak payah biasa aja punya tadi. Harimau singanya agak payah. Punya kada nak habis baju cik bendung. Tapi punya ate habis baju betul rusak berburu oleh ate kan. Maka baju akil ikut, maka akil ikut tajuk. Hana mungkin habis bendung tapi punya singa harimau ni lain. Maka dalam kitab Ianahnya yang je katanya berburu adalah dengan alat berburu salah satu je anjing yang sudah dilatih. Yang kedua alat cina alat dia. Alat untuk nalah alatnya. Untuk kan yang baik tembaknya khilafiah yang ulama ke hanjir ulama ke hanjir tapi lu lebih kepada ke hanjir maka karena tembaknya kan bisa mematikan langsung ya, hewan berburunya itu contoh 2 kilo dia betul 2 kilo lah 500 meter nah lah rusak nak pakai tembak ni waktu tembaknya bisa jadi dimati langsung ataupun mana apalagi karak-karak mati rusaknya tacok tikin Data tikin tak kurban itu contoh. Yang kan bisa jadi dia mati karena tembak apalagi atau dia mati karena tak kurban. Yang antara dua munyoiji mati karena kurban, habisnya tidaknya perlu bangkai. Maka tembak itu khilafiah. Maka sekalian itu sah menjual beli demikian tersebut dalam kitab Fathul Jawad jika banyak harganya sekalipun. Nah, kita baca cuci. Dan lagi pula tiada sah menjual seorang menjual 2 biji gandum jikalau pada masa mahal harganya sekalipun, karena tiada dibilangkan yang 2 biji gandum itu masuk kepada nama
harta atau uruf. Hana sah jual beli gandum 2 biji. Bang belah 2 anak. Bang orang anak kiamah mah anak kamu anak belah 2 anak gandum. Kena berdua padu kilo. Ha layan. Ya kan? Mak kiban cima belum pelai 2 anak dah anak. Ya, lelaki dah sedekah baju barunya. Lelaki apa bang cok 2 anak dah. Untuk pun untuk eksperimen kan duit lagi. Okay? Maka tak sah belajar jual beli gandum. Dan lagi pula tiada sah menjual seorang segala ya pegawai permainan yang haram seperti kecapi atau seruni. Alat musik. Dan lagi-lagi alat musik hantar yang menurut Abu Syekh Wala. Lagi contoh kecapi. Kecapi kan lagi gitar dia. Gitar. Atau seruni. Seruni berarti seruli. Ya? Gimana? Dan apa ni? Tapi dan lain daripada keduanya. Berarti menurut Abu Syekh Wala hantar yang jual beli alat musik. Ya kan? Tapi tenang, nyona khilafiyah. Alhamdulillah. Ya. Karena lagi nyo. Nah, salah satu ulama beliau bernama Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa musik itu sama seperti orang bicara. Kalau musik dihiasi dengan seni Islam, membawa syair-syair Islam sehingga orang mendengarnya pun gairah tentang Islam, maka sah, tak masalah. Yang tidak sah adalah menjual beli barang untuk alat maksiat, ya, mengumbar-umbar kemaksiatan. Ya, kemaksiatan detail wuru yang pegah-pegah abal dalam maksiat juga itu termasuk maksiat, maka itu tak boleh hukumnya. Ya, lagi yang cara. Karena beliau setuju dengan beberapa Syekh Qaradawi. Karena nasabah tarikatnya itu bernama tarekat Alawiyah. Nah, nanti tengok Alawiyah. Bukan Al-Waliyah, Al-Waliyahnya organisasi luduan. Alawiyahnya punya tarekat, burungnya putar-putar. Bedanya kan di Aceh tarekat Naqsyabandiyah. Nyo Alawiyahnya ini dari Turki. Cara burungnya mentarikat, hidung pakai baju ya. Kemudian jarau lahnan watu, yang nyo baru. Dia putar-putar. Lagi ya, putar dan nangindang namanya. Nah, musik itu tarekat Alawiyah. Ya, maka almarhum Abu Yahmuddin dalam buku beliau Sejarah Tarekat menjelaskan bahwa tarekat Alawiyah termasuk tarekat muktabarah, tarekat yang diterima oleh kalangan ulama tasawuf. Ana puluh le tarekat yang terima dan ada 100 tarekat yang tidak diterima. Ulama tasawuf menerima 43 saja. Salah satunya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, termasuk Syattariyah, Abu Syekh Wala, Abu Syekh Wala Syattariyah. Samaniyah Abu Hasan Krunggali, Syattariyah. Punya Abu Yadanyo, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah. Mampakang berkembang Naqsyabandiyah adangku karena Naqsyabandiyah lebih masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf. Nah, padahal Abu Yahudawalinya juga ada tarekat Syaziliyah dan tarekat Qadiriyah. Mampu beda-beda tarekatnya, hanya beda. Cara dikir dong beda. Mandum dikir dulu. Ya, Monya Qadiriyah berzikirnya harus bersuara, lanjutlah hati. Maksudnya bersuara juga dalam hati. Kalau Naqsyabandiyah tidak boleh bersuara dalam hati. Nah, yang mana beda? Tapi yang tujuannya sama. Nah, itu dia. Maka yang model-model begitu, bolehkah jual beli alatnya? Nah, tapi nyo kon mantung alat ya. Munyo kutanya orangnya yang hadir DJ. Dulu DJ hadir. DJ-nya untuk apa? Tak pakai telawut nampak. Ya kan? DJ tak pakai telawut nampaknya dia tak kerja hanatah jual beli. Tapi punya sesuai lagi kita nyo. Tablo contoh kita. Dan tugas yang untuk berdakwah itu ada masalah. Itu menurut pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Nya, apa tu? Lagi nak urut tanya, ulun teringat dak mbak masal marhum Abia. Kamu watenya nak acara lamuto, ulun tuan marhum Abia lamuto. Nah, salah tiro murid tanya, Abia, kiban hukum tanya tak dengar musik. Ya, yang lu dengar langsung. Kiban hukum katanya tak dengar musik. Jauh dah Abia musik ada 2. Musik yang dapat menggairahkan semangat dia, ya, baik dalam Islam ataupun untuk bangsa ini. Kebetulan watenya 17 Agustus kai terbit musik kemerdekaannya.
Contohnya seperti ini bergalai ya. Nah, kalau ini boleh kita dengar kerana membangkitkan gairah kebangsaan. Yang tak boleh adalah mengumbar-umbar kemaksiatan. Berarti lemak dia ada mahu. Nah, nanti boleh hukumnya. Kak, ya macam tu lah. Tak baca tu baru lah. Itu masih berterapkan hanya. Ha? Terapkan hanya. Pokoknya namanya lafaz-lafaz cinta. Nyanyi nanti. Kadang orang lagi kan lagak mengutip Arab. Padahal Arabnya kan orang lewatnya kan kira Arab itu Arab tu. Berarti ke Islami. Padahal kalimat Arab ya kan? Ya, Kak. Jadi anda baca lah mungkin lain. Jikalau dibilangkan ia masuk kepada nama harta pada ketika memecahkan dia sekalipun, tiada jua sah jual dia. Itu pun selama belum punya lagi pecahnya, karena ia pada ketika itu ya tiada memberi manfaat pada hukum syarak. Nah, benda takoh dua. Wah, takoh dua. Dah baru dah benda. Hanya menurut Abu Syekhul lah hanya lagi. Mam tengku nak punya orang belaunya cerita gimana? Hanya terserah wajib tak belum dimandu boleh pukul limong ni dia terserah. Jadi berkala Abu Syafala tidak boleh dipecah-pecahkan demikian. Ya. Maka apabila sudah ia pecah, jika ia dibilangkan dengan nama harta pada ketika itu, niscaya sah jual belinya. Jual beli benda apa yang punya kena pecahkan mantau na harta? Labu. Iji lagi yo jamaah yang rahmatillah Allah. Nah benda wate taplah lagi yo. Hana layum dan kadang-kadang yum di kampur. Kenapa? Nah benda lagi tapi na benda wate taplah boleh monggo taplah pun nam. Tetap nak lagut. Contoh lagi dan perak. Nya kan taplah limong tetap lagut. Jadi ikalah Abu Syekhullah. Kalaulah jual beli barang yang dibelah-belah itu berkurang harganya sehingga tidak laku lagi, ya hukumnya sah. Tapi punya lagut, hukumnya sah. Ya, ini kayak jelaskan oleh beliau. Maka apabila sudah ia pecah, jika hilangkan nama harta yang saya usaha menjualnya, dan lagi pula sah seorang menjual bejana emas dan perak. Jikalau haram menaruh dia sekalipun, boleh hukumnya. Tengku, belum kena pingannya, pingan munya. Makanya boleh hukumnya kita jual beli emas itu dalam keadaan dia dalam berbentuk piring. Berarti kan hanya tak pakai kan? Hanya pakai pinggan berpajubung pingannya. Itu haram mutlak, ulama sepakat tak boleh memakai bejana terbuat dari emas untuk minum atau makan. Kalau jual belinya sah? Sah. Jual belinya sah. Nah, ya. Kak, yang terbaru dah baca itu. Dan syarat yang ketiga. Berarti Kak ada dua buah syarat kan? Syarat bata benda yang dijual belikan dua yang udah kita bahas hari ini. Yang pertama ya dalam keadaan suci, yang kedua bendanya bermanfaat. Ini yang terakhir. Dan syarat yang ketiga, hendak ada yang kuasa yang menjual mentaslimkan mata benda yang dijualnya kepada yang beli. Maka sebab itulah tiada sah seorang yang menjual mata benda yang susut seperti sahaya yang lari dari tuannya atau yang dirampas orang, atau binatang lari ke hutan kepada orang yang tiada kuasa mengambilkan dia atau mengambil dia. Ya, jadi syarat ketiga pun hendak ada yang kuasa menjual mentaslimkan mata benda yang dijualnya kepada yang beli. Bahasa katanya orang awam, benda itu selamat daripada kecacatan. Nah, cacat ada dua, cacat sifat, cacat fisik. Cacat sifat, fisiknya sama, dua orang pakai, habis. Gak ada warna. Kena benda lagi kan? Itu tak sah jual beli. Berarti syarat yang ketiga, bendanya harus bebas dari cacat. Nah kasus ini, apa kasus? Bagaimana hukum menjual beli yang dibeli oleh budak yang lari? Betul tuan, situ tuan. Nah budaknya belum. Secara Islam, budak yang lari itu bisa diartikan tidak sah lagi. Tuan dan budak itu ada hubungannya. Nah, ketika budak itu membeli barang tanpa ada perintah dari tuannya, bagaimana hukumnya? Hanya tabah ada. Tiba jawaban dari Abu Syekhul. Kemudian dirampas oleh orang atau binatang yang lari ke hutan kepada orang yang tiada kuasa mengambilkan dia atau mengambil dia. Maka jika dijual ia kepada orang yang kuasa mengembalikan dia atau mengambil dia, niscaya sah jual belinya.
Tengku, yang beli barang katanya perampok. Perampok yang beli. Atau tidur nak mit. Nak beli lah tiap campri je. Ijaklah campri, beli 3 kilo, contoh. Ijaklah pekan. Sama nak mit. Pada nak buat ijak wow icok jo campri betul-betul. Pulih. Pulih yang betul. Ijaklah pulih betul-betul. Ya, habis jalan kalau campri kan. Bagaimana hukum jual beli seperti itu? Tidak sah mewakilahkan anak seperti itu. Maka jual belinya tidak sah. Maka si penjual harus tanya, "Ne, 4 ayat." Hanya hana sah lu jual beli ke kah ke Nana Mustafa. Hanya tak jual belinya ke kah Mustafa. Benar urang jak kena. Nah, lagi kan. Berarti si penjual harus faham ilmunya. Termasuk budak pun. Budak yang lari kan bisa jadi leh blow kan. Nak blow campli lah untuk tuan lun bernama Mustafa. Hijau lah, si Mustafa blow, hijau lah. Ha, nah. Berapa lebih? Hijau ni 50 lebih. Itu tak sah jual beli. Berarti jual beli yang ini harus ada ya taslim, selamat. Kemudian ya maka jika berkehendak ia demikian itu kepada berbiaya niscaya tertegahlah daripada menjual dia. Maka dipahamkan dengan perkataan ini, jikalau seseorang menjual harta yang dirampasnya itu kepada orang yang merampas dia, niscaya sah jual belinya. Maka kesimpulannya adalah bahwa orang yang membeli barang, walau itu diwakilkan, dia harus taslim. Bahasa Syekh wala taslim. Taslim apa? Selamat. Barang ketika dibeli selamat, barang ketika diberikan pada tuannya atau orang yang diwakilkan itu juga selamat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyo baru leboh syarat. Pada boh syarat no. 5 boh syarat. Benda yang kita jual belikan ada 5 syarat. Yang kalau kita bahas adalah 3 syarat. Pembahasan yang kita bahas dari bunuh truk bab pembahasannya itu khusus untuk kepengetahuan hakim. Karena bab yang kita baca adalah bab peranan qadhi. Okay? Buka halaman ta. Ini bab peranan qadhi. Pertanyaannya, para hakim-hakim di dunia ini sekarang, fahamkah dia tentang ilmu-ilmu itu? Kalau dia tak faham, maka tak sah menjadi hakim. Atau yang lainnya langsung Abu Syekh bola. Yang pembahasannya kali kita bahas pada minggu-minggu yang kali itu. Lihat kan? Tidak sah menjual hakim itu menjadi seorang hakim kalau dia tak paham masalah ini. Maka lentuan kami teringat dan menyalurkan ceramah-ceramah dan khutbah. Tapi lengkap jamaah bahwa hakim-hakim itu tak sah dia menjadi hakim kalau tidak menguasai 71 ilmu. Hanya 71 ilmu dalam daftar isi. Hanya pada daftar isi. 71 ilmu. Tidak sah dia beli. Tidak sah dia menjadi hakim. Jadi ayah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, tengok dalam jendong, dia punya pertanyaan. Yang jangan jawab mungkin. Jawab insya-Allah anak. Dah pulau ba. Ulama-ulama atau gure-gure jatuh dan Tuhan. Maka kesimpulan ini 3 hurufnya udah ilmu. Yang pertama, bahwa mata benda itu syarat yang pertama harus suci, syarat yang kedua harus ada manfaatnya, kemudian syarat yang ketiga ya kuasa. Kuasa artinya bendanya itu tidak cacat. Ya, tabuh tu tambah maksudnya. Bahwa yang menjual dan yang membeli itu harus kuasa dia. Kuasa, sehat akal, sehat pikiran, sehat badan. Dan betul-betul ya si pembeli atau si penjual itu orang-orang yang paham tentang dunia pembelian dan dunia penjualan.